Keputusan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Polda NTB menghentikan kasus AS, korban begal yang sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan 2 orang yang membegalnya dianggap tidak profesional dan menggambarkan ketidakmampuan polisi menangani kasus. Ahli kriminologi dan kepolisian Adrianus mempertanyakan langkah polisi yang menetapkan AS sebagai tersangka. Tapi polisi juga mengakhiri dia menduga keputusan itu diambil karena tekanan dari media dan perintah dari atasan. Di mana esensi profesionalisme. Profesionalisme adalah sesuatu yang tidak bisa digoyahkan oleh tekanan manapun. Masa karena media lalu kemudian digoyahkan? Terus yang kedua, bahwa ini kan memancing pendapat dari Kabareskrim dari Komjen Agus yang kemudian langsung dimengerti sebagai perintah. Padahal dalam konteks Polri, penyidik itulah yang paling berkuasa atas kasusnya. Tapi ini lagi-lagi membuktikan bahwa yang berkuasa bukan jabatan penyidik atas kasus itu, tapi struktur. Kata Adrianus kepada BBC News Indonesia, kasus AS termasuk tindak pidana pembelaan terpaksa karena dilakukan untuk membela diri dan bisa dimaafkan. Itu diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Hukum Pidana untuk menghindari salah pengertian di masyarakat terkait tindakan perlawanan terhadap kejahatan. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice (REVOR) Erasmus Napitulu menyarankan pihak kepolisian memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penghentian kasus AS karena jika tidak akan berpotensi menimbulkan kebingungan. Akui kalau ada kesalahan, baru jelaskan kenapa kemudian mereka menghentikan kasus itu. Jelaskan masyarakat, karena ini berbahaya. Banyak kasus salah sebut, orang mepet dianggap begal, padahal emang mepet saja, akhirnya dibunuh. Itu juga berbahaya. Jadi masyarakat juga perlu tahu dalam kondisi apa daya paksa itu ada, dalam konteks apa kemungkinan Anda salah menerapkannya. Menghubungi Polda NTB dan Mabes Polri untuk meminta tanggapan. Polda NTB mengirim keterangan pers yang dirilis sebelumnya bahwa gelar perkara menunjukkan aksi tersangka merupakan perbuatan pembelaan terpaksa, sehingga pada saat ini tidak diketemukan unsur melawan hukum baik secara formil dan material, kata Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto sebagaimana disebutkan dalam keterangan pers itu. Kepolisian perlu dibenahi. AS hampir menjadi korban begal pada 10 April lalu saat 4 orang menghadangnya di malam hari di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. AS dipaksa menyerahkan sepeda motornya, tapi dia melawan dengan menusuk 2 terduga pelaku begal yang berujung kematian. Laporan pertama yang diterima Polres Lombok adalah penemuan 2 orang yang bersimpah darah. Polisi langsung mendatangi TKP dan ditemukan barang bukti berupa pisau sepanjang 30 cm, pakaian dan sepeda motor korban. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata peristiwa itu bermula dari percobaan begal terhadap AS. Dari hasil penyelidikan yang juga dilengkapi dengan hasil visum, polisi menetapkan AS sebagai tersangka dan protes pun mulai bermunculan. Penetapan tersangka itu, kata Erasmus dari Institute for Criminal Justice (REVOR), menunjukkan bahwa polisi tidak mampu menangani kasus dengan baik dan perlu peningkatan kualitas sumber daya di pihak kepolisian.
Ini masih menunjukkan sumber daya kepolisian kita, penyidik kita itu memang masih belum baik. Masih perlu ada yang ditingkatkan, karena kasus yang sudah jelas-jelas begini saja kepolisian tidak mampu menganalisis secara baik. Padahal ini kasus yang sangat sederhana. Kata Erasmus, anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Pongki Indranti juga menyebut penetapan status tersangka itu terbilang tergesa-gesa. Ada hal-hal yang kurang komprehensif, dan ini memang menjadi koreksi bagi pembina fungsi reserse. Karena bagaimana anak buahnya bisa seperti itu? Pembina fungsi reserse itu yang paling atas kabar reskrim, kata Pongki kepada BBC News Indonesia. Jadi oleh sebab itu menurut dia pihak kepolisian harus melakukan peninjauan ulang profesionalitas aparat di lapangan dan seberapa jauh mereka berpegangan terhadap pedoman hukum. Kapolda NTB Irjen Joko Purwanto mengumumkan menghentikan kasus AS karena telah menjadi perhatian masyarakat, dan berdasarkan hasil gelar perkara, tindakan AS merupakan perbuatan pembelaan terpaksa dan tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Publik butuh penjelasan sebelum Kapolda NTB mengumumkan menghentikan kasus. Kepada Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto meminta kasus AS dihentikan karena menurut dia masyarakat berpotensi menjadi apatis dan takut melawan kejahatan jika kasus itu tetap diteruskan. Namun anggota Komisi Kepolisian Nasional Pongki Indarti menekankan melawan kejahatan yang dimaksud seharusnya dengan melakukan pencegahan seperti melakukan pengamanan di lingkungan sekitar dengan siskamling, bukan menghadapi pelaku kejahatan sendirian. Kasus ini tidak boleh dimaknai masyarakat dibiarkan untuk melawan para pelaku kejahatan sendirian, karena justru akan menimbulkan konflik horizontal, bisa jadi gesekan. Oleh karena itu, aparat kepolisian mestinya harus sigap. Dengan kasus ini lebih meningkatkan kecepatannya, fokusnya untuk menciptakan lingkungan di sekitar kantor kepolisian itu menjadi lingkungan yang aman. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga, ujar Pongki. Erasmus juga menyarankan pihak kepolisian menjelaskan alasan penghentian kasus ini secara lebih jelas. Jika tidak, masyarakat akan kebingungan kapan membela diri bisa dibenarkan dan kapan membela diri justru berpotensi terjebak hukum. Pasal 49 KUHP yang digunakan polisi dalam kasus AS membagi pembelaan diri menjadi dua, yaitu pembelaan diri not where dan pembelaan di luar diri bisa not where access. Pasal 49 ayat 1 KUHP berbunyi, tindak pidana barang siapa melakukan tindak pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Sementara pasal 49 ayat 2 KUHP berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tidak dipidana. Namun tidak semua pembelaan diri bisa dibenarkan dengan pasal-pasal itu. Advokat hak asasi manusia yang pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinwati, menjelaskan daya paksa pembelaan diri harus seimbang dengan serangan
Dari kronologi kita bisa cari petunjuk bahwa sebetulnya jumlah antara korban dan pelaku tidak setara, lebih banyak pelaku. Itu akan membuat dia pembelaan darurat, tak ada jalan lain, kata Asfi. Pembelaan terpaksa juga bisa dilakukan jika tidak ada acara lain lagi untuk melindungi diri. Aparat harus punya pedoman. Meliala memprediksi kasus seperti yang dialami AS masih akan terjadi di masa depan karena orang semakin berani dan mampu melawan, dan pelaku kejahatan yang kurang melakukan persiapan atau perencanaan. Sebelum kasus AS pun ada kasus serupa di Bekasi pada 2018 lalu. Seorang pemuda berusia 19 tahun terlibat perkelahian dengan 2 begal dan pada akhirnya begal terluka parah lalu meninggal. Pemuda itu sempat ditetapkan sebagai tersangka, kemudian polisi mengklarifikasi statusnya menjadi saksi. Fakta itu membuat Adrianus menilai aparat penegak hukum memerlukan solusi bersama untuk menangani kasus serupa tanpa mengulangi kesalahan yang sudah terjadi. Karena dalam hal ini polisi tidak sendiri, polisi harus melapor kepada jaksa, jaksa melapor kepada hakim, dan hakim kemudian menyidangkan. Masa seyogyanya tidak lembaga ini membuat satu kajian keputusan bersama? Jangan orang dicari penetapan hakimnya, tapi ditersangkakan dulu. Itu yang publik nggak bisa terima. Mesti ada jalan untuk keluar, untuk kemudian menetapkan hakim dapat diambil tanpa pelaku dinyatakan sebagai tersangka, kata Adrianus.